Undang-undang ITE itu hukum formil atau material? Undang-undang ITE. Ya. Saya memahaminya itu sebagai undang-undang materi. Salah. Itu keberatan yang mulia. Pendapat yang salah silakan. Nanti saya tenang. Tenang ya. Tenang. Saya menjelaskan bahwa undang-undang ITE itu ketentuan hukum material atau hukum formil. Biar yang mulia. Mohon maaf. Ada undang-undang ITE. Sebentar. Kalau jangan di sini tolong ya. Kalau dipahami ini sudah tolong tolong ya. Ahli boleh tidak tahu tapi ahli tidak boleh bohong. Saya ilmuwan. Kita boleh salah tapi tidak boleh bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat Subhan dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita mengikuti perjalanan sidang Gus Nur yang ke-10, di mana sidang kali ini betul-betul membuat suasana begitu tegang. Tidak seperti pada sidang-sidang sebelumnya, kali ini ya kuasa hukum Bambang Trimulyono dan Sugi Nur mendatangkan saksi ahli yang kemudian terjadi perdebatan sengit antara jaksa penuntut umum ini dengan saksi ahli terkait dengan ya pengertian daripada pasal-pasal dan juga terkait dengan keonaran. Disinilah terjadi sebuah perdebatan yang betul-betul sengit. Bagaimana jaksa ini mencoba menggali informasi daripada saksi ahli itu terkait dengan definisi keonaran, karena sebelumnya juga ya saksi-saksi ahli sebelumnya juga memang fokus perdebatannya ini pada definisi keonaran itu sendiri, dan kali ini saksi ahli memberikan ya sebuah pemaknaan bahwa keonaran itu lebih pada sebuah tindakan yang menimbulkan terganggunya ketertiban umum, dan itu bisa sebuah tindakan-tindakan fisik. Ya, lebih lanjut jaksa ini kemudian menanyai terkait dengan bagaimana posisi pasal ya dalam kaitannya apakah undang-undang ITE itu masuk dalam kategori hukum formil atau hukum material. Nah, disinilah kemudian sumber keributan ya di ruang sidang, karena jawaban daripada saksi ahli yang mengatakan itu menurutnya adalah hukum material kemudian langsung direspon oleh jaksa bahwa wah, salah, itu hukum ya formil, yang kemudian langsung direspon balik oleh para pengacara Sugi Nur dan Bambang Trimulyono yang membuat suasana kemudian menjadi riuh. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana situasi di persidangan yang betul-betul mengundang keriuhan. Mari kita simak. Benar. Definisi onar itu dalam undang-undang ITE atau mungkin yang peraturan yang ada Di undang-undang ITE enggak ada onar. Nah, maksud gini, keterangannya itu merupakan gejala material atau psikis. Apa? Berkaitan dengan saudara tadi menjelaskan keonaran juga, ya, keonaran juga. Yang ingin saya tanya, itu merupakan gejala material atau psikis? Atau kan saudara tadi menjelaskan bahwa misalnya itu gejala material, apakah misalnya terjadi itu harus misalnya pukul-pukulan, perkelahian atau segala macam? Tapi ini kan sebenarnya gejala psikologisnya terhadap suatu keonaran itu sendiri. Pendapat saudara? Menurut KBBI, ya, onar itu ya adalah tindakan ya yang mengganggu ketertiban umum. Anda buka di Google KBBI Ya. tulis ya. Itu fenomena yang mengkaitkan dengan terganggunya ketertiban umum ya dan bersifat fisikal. Itu KBBI. Oke. Para pemakai bahasa Indonesia ya, saya tunjukkan itu di Metro TV ya, itu di Indo News ya, di majalah Vista. Saya bongkar itu bukti ya bahwa masyarakat Indonesia bagaimana memaknai onar. Semuanya bersifat fisik. Nonton konser Good Blood, anak-anak muda bikin onar. Ya. Geng motor membawa senjata tajam bikin onar. Seperti itu. Artinya sebagai ahli musik politik saya harus membuat kesimpulan. Enggak sembarang orang loh dikenai label onar. Ya. Kan? Itu ya. Terbukti dalam pemakaian, tidak produktif, tidak semua. Ya, tindakan mengganggu ketertiban umum di label onar. Ada yang usaha, ada yang kerusuhan. Ya. Ini onar sangat spesifik. Ya, fenomena sosial, bukan fenomena kognitif. Oke. Kemudian, saudara kan ahli linguistik forensik ya? Tadi bisa menjabarkan sejauh mana tentang pasal-pasal yang kami dakwaan sesuai dengan pertanyaan PH. Ya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya simpel saja. Kalau undang-undang ITE itu hukum formil atau material? Apanya? Undang-undang ITE itu hukum formil atau material? Undang-undang ITE. Ya. Saya memahaminya itu sebagai undang-undang materi.
salah. Itu keberatan yang mulia. Pendapat yang salah silakan. Nanti tanya sebentar, tenang, gitu. Tenang gini ya. Tolong tenang. Setelah menjelaskan bahwa undang-undang ITE itu ketentuan hukum material, padahal itu hukum formil. Biar yang mulia, mohon maaf. Sebentar, itu kesimpulan nanti Yang mulia. Oke, Kemudian, karena beliau tadi menjelaskan tentang dia orang ahli linguistik forensik, tapi ditanya tentang pasal-pasal. Saya tanya unsur bahasanya, bro. Ini saya belum bertanya mengenai aktual dalam tindak pidana itu yang perlu dibuktikan. Sebentar. Makanya saya bikin itu karena tenang. Iya, tenang dulu. Oke. Ya. Oke. Makanya saya tanya tadi menjelaskan tentang ketentuan pasal-pasal. Saya tanya aja undang-undang ITE. Oke, sebentar. Tolong jangan ada yang debat di sini, tolong Ge. Tolong dipahami ini sidang, tolong Ge. Ahli boleh tidak tahu, tapi ahli tidak boleh bohong. Saya ilmuwan. Kita hargai. Boleh salah tapi tidak boleh bohong. Betul. Anda hanya memberikan. Ya. Tidak boleh. Anda di sini hanya memberikan. Ya, itulah situasi persidangan yang betul-betul memanas. Ya, nampak sekali bagaimana jaksa ini menanyai saksi ahli ini dan betul-betul mencoba menggali lebih dalam, lebih detail terkait dengan makna keonaran. Ya. Hingga kemudian saksi ahli ini kemudian memberikan definisi ya terkait dengan keonaran yang dia pahami bahwa ini adalah lebih pada sebuah tindakan yang menimbulkan terganggunya ketertiban umum, dan ini lebih pada nuansanya adalah sebuah tindakan ya fisik ya. Tetapi hal yang kemudian menjadi lebih riuh adalah ketika jaksa ini kemudian menanyai kepada saksi ahli ini tentang pasal-pasal yang terkait keberadaan ya undang-undang ITE ini, apakah itu masuk dalam kategori hukum formil atau hukum material. Nah, disinilah kemudian saksi ahli ini menjawab ya bahwa itu hukum material, yang kemudian langsung disanggah oleh jaksa penuntut umum bahwa itu salah, itu hukum formil, yang kemudian para pengacara tak terima dan kemudian protes. Terjadilah suasana riuh di ruang persidangan. Tetapi hal yang kemudian direspon oleh saksi ahli ini bahwa yang namanya ahli ilmuwan ya, seorang ilmuwan itu bisa saja salah tetapi tidak boleh bohong. Wah, ini saya kira sebuah statement yang menurut kita memang ya luar biasa ya, hebat ya, karena dia mau mengakui ya bahwa bisa saja salah, seorang ilmuwan bisa salah, tentu termasuk dirinya ya, karena tadi itu disampaikan oleh jaksa bahwa itu salah kalau undang-undang ITE dianggap hukum material ya. Tapi oleh saksi ahli ini direspon bahwa itu bisa saja ilmuwan itu salah, yang tidak boleh bohong. Nah, ini hal yang menurut kita ya menarik daripada saksi ahli ini. Dan dari keterangannya bahwa definisi keonaran memang ya agak sedikit berbeda dengan pandangan ahli sebelumnya ya tentang definisi keonaran itu. Tetapi kita akan coba lihat dulu bagaimana sih definisi keonaran ya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini keonaran arti itu kegemparan ya. Keonaran berarti kegemparan, kerusuhan, keributan. Contoh, keonaran itu baru dapat diatasi setelah polisi bertindak. Jadi memang ada sebuah tindakan perilaku yang mengundang ya onar yang baru diatasi setelah aparat bertindak. Apa kata dasar dari keonaran? Kata keonaran berasal dari kata dasar onar ya. Contoh kata onar adalah keonaran itu baru dapat diatasi setelah polisi bertindak. Kata onar adalah kata nominah, kata benda ya. Ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi memang kata keonaran ini bisa bermakna kegemparan, bisa bermakna kegaduhan dan keributan, dan itu bisa diatasi setelah ada tindakan ya. Itu salah satu definisi atau arti daripada keonaran. Dan kalau kita lihat dari saksi sebelumnya bahwa keonaran itu bisa juga dari keresahan ya, meresahkan. Dan apa yang dilakukan oleh Bambang Trimulyono ya, sejauh yang kita lihat bahwa memang
itu sudah menimbulkan keresahan, kegelisahan karena telah menimbulkan pro kontra di masyarakat. Dan saya lebih sependapat dengan yang mengatakan bahwa keonaran itu lebih pada menimbulkan keresahan, menimbulkan kegelisahan, ada pro kontra di dalamnya yang kemudian membuat orang itu bisa bertanya-tanya, benarkah itu, dan apa yang dilakukan oleh Bambang Trimulyono itu kan sudah menggiring publik ya resah. Kenapa? Karena tentu kita ini mempertanyakan, jangan-jangan begitu. Orang bertanya-tanya kemudian menjadi curiga karena adanya ya statement bahwa Pak Jokowi diduga punya ijazah palsu. Nah, itu yang kira-kira dimaknai sebagai sebuah pemaknaan keonaran. Memang para ahli ini sedikit ada perbedaan dalam memaknai makna keonaran, dan tentu disinilah hakim kemudian akan menimbang ya, akan memutuskan ya dari sekian fakta-fakta persidangan dan keterangan ahli ini, tentu keputusannya ada pada hakim untuk kemudian memutus perkara ini. Dan ini adalah sidang kesekian daripada Sugito dan Bambang Trimulyono, dan kita berharap bahwa ya secepatnya ada sidang putusan yang mengakhiri polemik ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.